Alhamdulillah wa syukurillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kami Karisma Yogi Noviana Abrari dan adik kami Karfuan Yoga Novansyah Abrari beserta rekan-rekanita Karisma Voice melalui Akurama Record Jakarta dapat mengeluarkan sebuah album nada dan dakwah yang kami beri judul Panen Dosa. Kenapa panen dosa? Di era majunya zaman, manusia semakin edan, semakin lupa pada Tuhan, semakin lupa daratan. Itulah kata orang, katanya tanda-tanda akhir zaman. Semua melakukan itu karena masih banyaknya manusia lemahnya iman, mudah terkena bujuk rayuannya setan. Padahal setan itu adalah musuh kita yang nyata, yang dapat menjerumuskan manusia ke jurang api neraka. Makanya kita harus memeranginya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Akibat banyaknya manusia yang panen dosa, terjadilah musibah dan bencana. Surabaya, kota provinsi Jawa Timur. Jakarta, ibu kota Indonesia. Ulah manusia, banyak yang takabur, panen dosa, menuai bencana. Itu akibat ulah manusia. Makan ketan di pinggir pantai, godanya setan jangan dituruti. Hati-hati dek, jangan sampai kena bujuk rayuannya setan. Panen dosa akibatnya, panen dosa, panen dosa.
menuai di sawah neraka. Panen dosa yang jelas karena akibat ulah manusia itu sendiri, Allah memberikan peringatan sebagai ujian bagi manusia dengan datangnya berbagai macam musibah dan bencana. Wa ma ashabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah yang menimpa pada diri kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Akibat ulah manusia yang punya hati durjana, tak peduli melanggar dosa, yang penting senang hatinya. Mumpung ada kesempatan menyalahguna jabatan, numpuk harta kekayaan, rakyat miskin jadi korban. Kikuk, kikuk. Itulah yang terjadi di zaman sekarang, khususnya di negara kita tercinta Indonesia ini. Katanya negara yang subur, makmur, konon. Tapi kini jadi hancur. Itu semua disebabkan karena masih banyaknya manusia yang tidak mau bersyukur. Yang di atas tingkahnya ngawur, kufur, dan takabur. Yang di bawah pingin bebas, tapi susah diatur. Susah. Jadinya yang gelisah. Yang kaya makin kaya, berpesta di atas derita. Sedangkan rakyat yang sebagian masih hidup dalam duka dan sengsara. Masya Allah. Hukum dijadikan alat permainan, keadilan hanya dijadikan slogan. Bermodal palu wasiat, dok, dok, dok. Benar jadi salah, salah jadi benar. Karena apa? Membela yang bayang, bukan membela yang benar. Betul? Betul. Yang jelas, selama negara ini masih banyaknya manusia yang mempunyai jabatan dan kedudukan bermental sengkuni, bersifat cakil, tidak akan terwujud menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, aman, tentram, damai, makmur, badatun, toyibatun, warabun, ghafur. Inilah sengkuni, wayang sengkuni. Sosok pejabat Patih Astinapura mempunyai watak penjilat, provokator, suka adu domba. Ini nih sengkuni, suka merampas hak orang lain. Sengkuni, ini sengkuni, inilah cakil. Lambangnya manusia serakah, mulutnya menganga, tangannya mencakar, giginya meringis. Ini suka memakan barang riba, hasil korupsi, ngapusi, dan sebagainya. Cakil, bersifat buta atau buta. Buta itu sama dengan ngawur. Walwang gedua itu sepatu atau sandal, guling atau bantal, batu atau aspal, kodok atau kadal. Yang penting dianggap halal, tidak ketahuan, semua diuntal. Kita doakan bersama, mudah-mudahan nanti matinya suul ranggena. Oh, kial. Allahumma, Allahumma. Namun semuanya itu, manusia akan mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya kepada Allah. Dan suatu saat Allah pasti akan membalasnya. Ingat itu, Allah pasti akan membalasnya. Negeri yang subur serta kaya raya kini jadi hancur
Allah menjadikan bumi, langit, dan isinya sebetulnya untuk kepentingan manusia yang seharusnya kita mensyukurinya. Namun kenyataannya apa yang terjadi? Di mana-mana, di belahan dunia, yang terjadi adalah berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan yang merajalela, termasuk terjadinya krisis dimensi, krisis moral, krisis iman, krisis akhlak, penindasan, kekufuran, pemerkosaan, kebebasan yang disalahartikan. Makanya Allah memberikan peringatan dengan datangnya berbagai macam bencana. Untuk itu, hidup di zaman yang sudah ini, kita harus hati-hati dan selalu ingat kepada ilahi Rabbi. Sifat hati-hati itu digambarkan seperti wayang gareng. Ini gareng. Assalamualaikum. Nama saya Gareng. Tangan saya Ceko atau Cekot. Manusia itu kalau ingin selamat di dunia dan akhirat, di dunia jangan suka mengambil barang yang bukan haknya, termasuk menjarah uang rakyat, uang negara. Itu namanya maling. Maling. Perut saya buncit seperti ibu hamil 7 bulan. Ini seperti ibu hamil 7 bulan. Jadi kalau jadi manusia itu jangan suka memakan barang yang riba, dari barang yang haram. Ingat, besok itu sebagian penduduk atau ahli-ahli neraka itu adalah para pemakan barang-barang riba, barang yang haram. Ingat, ingat. Mata saya kero mendelik ke atas. Jadi manusia itu jangan hanya melihat ke atas, tapi juga harus melihat ke bawah. Ingat, di sana masih banyak para gelandangan, kaum fakir miskin, yatim piatu, yang butuh uluran tangan para dermawan-dermawan. Kunci syukur adalah kita harus banyak merenung dan melihat ke bawah. Kaki saya pincang. Pincang kaki saya. Gunakan kaki untuk berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Jangan digunakan kaki untuk berjalan menuju kemaksiatan, kemungkaran, termasuk kalau jadi pejabat. Jangan suka menginjak-injak rakyat. Kualat, kualat. Sekali lagi, hidup di dunia harus selalu hati-hati dan selalu ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sekarang manusia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya berbagai macam musibah dan bencana. Bencana datang tak pernah beda
sebagai catatan dan renungan. Sebetulnya di dunia ini ada dua macam perkara, yaitu perkara yang baik dan yang jelek, yang menguntungkan dan yang menjerumuskan, yang bermanfaat dan yang mudarat. Itu semuanya manusia tinggal pilih. Ingin jadi orang beriman, ingin jadi orang durhaka, ahli surga, ahli neraka, silakan. Itu semua tinggal usaha kita. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga ia mau merubah nasib yang ada pada dirinya sendiri. Negeri kita ini ingin selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu. Al-Ayah. Hanya harapan kita bersama untuk kelestarian negara kita tercinta Indonesia ini hanya kepada generasi pewaris penerus perjuangan bangsa, para kawula-kawula muda yang berjiwa kesatria. Di pundakmulah nasib bangsa ini. Sadarlah dan bangkitlah, hai para kawula-kawula muda. If our generation are healthy, so we will be happy. If our generation fightful, there will be peaceful. If our generation are clever, the nation will be better. If we are free from narcotic drug, this country won't be dark. Kalau pemuda-pemudi sehat, negara kuat. Kalau pemuda-pemudi beriman, negara aman. Kalau pemuda-pemudi berilmu, negara maju. Kalau pemuda-pemudi bebas narkoba, negara tetap jaya. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadilah kaula muda yang berjiwa kesatria seperti Raden Gatot Kaca yang gagah perkasa, otot kawat tulang besi, kulit tembaga, keringat air aki, terbang malang melintang, melanglang buana, melihat nasib bangsa dan negara yang diambang kehancuran. Hanya kepadamulah, hai para Gadot-Gadot Kaca, kesatria pembela dan penerus bangsa, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Sadarlah dan bangkitlah, hai para kawula muda. Hanya di pundakmulah nasib bangsa ini. Wahai kau pemuda, coba renungkanlah bagaimana nasib bangsa ini bila kau berdiam diri. Pasti datang kebodohan, takkan ada kemajuan.
suatu arah. Cintai negerimu, gerakkanlah untuk maju demi kelak anak dan cucu. Jangan lupa seni budaya, jaga dan pelihara. Bangkit, bangkitkanlah jiwa perjuangan untuk meneruskan cita-cita dari pendahulu kita. Sebagai pemuda jangan engkau salah langkah untuk tentukan suatu arah. Cintai negerimu, gerakkanlah untuk maju demi kelak anak dan cucu. Jangan lupa seni budaya, jaga dan pelihara. Wahai kau pemuda, jangan kau terlena. Pikirkanlah nasib bangsa ini bila kau ditinggal pergi oleh pemuka negara dan kaum cendekiawan, oleh tokoh masyarakat, oleh guru dan alim ulama. Bangkit dan siapkan untuk melanjutkan pembangunan